Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita boleh mengikuti ibadah mulai dari awal sampai selesai dengan baik. Untuk itu mari kita memulai ibadah kita ini. Kakak mengajak kita menyanyikan satu pujian, yaitu Selamat Pagi Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, meski sampai saat ini kami masih beribadah secara online. Tapi biarlah Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Berkati ketika kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh fokus untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari pada saat ini kita akan bersama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kakak mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, yaitu I Love You Jesus. Down
Adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Kami akan bersama belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati kami supaya kami boleh mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk cerita kita pada hari ini, kita akan kembali membahas atau mengingat akan peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik kalau tahu pada zaman dahulu, itu orang yang melakukan kejahatan itu, mereka biasanya itu ditangkap lalu dihukum mati dengan cara disalibkan. Nah, pada waktu itu hukuman penyaliban itu adalah hukuman yang paling kejam dan juga hukuman yang paling memalukan. Nah, lalu kira-kira ketika Tuhan Yesus dia ditangkap, lalu disalibkan, apakah karena Tuhan Yesus melakukan kejahatan? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan apapun yang buruk. Dia tidak pernah melanggar hukum. Tetapi orang-orang jahat itu ingin menangkap Yesus. Mereka membenci Yesus. Makanya mereka memikirkan berbagai cara bagaimana supaya mereka dapat menangkap Yesus. Bahkan mereka ingin membunuh Yesus. Nah, adik-adik, bisa nggak sih Tuhan Yesus melarikan diri? Tentu saja bisa. Tuhan Yesus bisa saja melarikan diri. Dia kan Tuhan, dia kan Allah. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita manusia berdosa, Tuhan Yesus ingin taat pada perintah Bapa di surga, makanya Tuhan Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 32 sampai 43, di sana ketika Tuhan Yesus dia ditangkap, dia itu ternyata ditangkap bersama dengan dua penjahat yang lain. Mereka dibawa oleh para prajurit menuju sebuah tempat yang disebut Bukit Kalvari atau Bukit Golgota, di mana para prajurit itu mereka mempersiapkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus dan juga dua penjahat tersebut. Nah, adik-adik, dua penjahat yang bersama dengan Tuhan Yesus yang ditangkap itu mereka adalah pencuri. Mereka ditangkap karena mereka melakukan kejahatan. Nah, tentu saja kita tahu bahwa Yesus sendiri tidak melakukan kejahatan. Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang salah. Tetapi Tuhan Yesus dengan sukarela, dia mau disalibkan dan dia mau mati. Karena memang itulah tujuannya datang ke dalam dunia ini, yaitu mati bagi dosa-dosa umat manusia. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat itu, Tuhan Yesus disalibkan di tengah. Dua penjahat tersebut digantung, disalib bersebelahan dengan Tuhan Yesus. Mereka dapat melihat Yesus dan mereka juga dapat mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, jadi adik-adik ketika mereka tergantung di atas kayu salib, mereka mendengar Tuhan Yesus itu berdoa. Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus dia berdoa kepada Bapa di surga bagi para musuhnya. Tuhan Yesus tidak marah kepada para pemimpin Yahudi yang menyebabkan dia disalibkan. Tuhan Yesus juga tidak memaki para prajurit Romawi yang telah memakukan tangannya di kayu salib. Tuhan Yesus dipenuhi dengan kasih dan kemurahan hati, bukan kebencian dan kemarahan. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika Tuhan Yesus disalibkan itu bersama dengan dua penjahat itu, di sana ada banyak sekali orang yang melihat peristiwa tersebut. Beberapa di antara mereka itu menertawakan, mengejek Tuhan Yesus. Mereka menertawakan dia dan berkata, "Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia itu Tuhan, jika dia itu Mesias, dia pasti bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman salib tersebut." Bukan hanya itu saja adik-adik, para tentara yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka juga berteriak dengan suara yang keras, mereka mengejek Yesus dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Nah, bahkan salah satu dari pencuri yang sedang sekarat, yang digantung bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib, dia juga berkata seperti ini, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, adik-adik, bisa nggak sih Tuhan Yesus turun dari atas kayu salib?
Tentu saja bisa. Tuhan Yesus dapat menggunakan kuasanya yang besar untuk turun dari atas kayu salib dan menunjukkan kepada orang banyak itu yang telah mengejek dia bahwa dia adalah Tuhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Nah, tahukah kalian kenapa? Karena adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus dia turun dari salib dan menyelamatkan dirinya sendiri, Tuhan Yesus tidak dapat menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tuhan Yesus harus mati supaya orang-orang yang berdosa itu dapat memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus telah mati menggantikan semua orang berdosa, supaya semua orang berdosa itu dapat diampuni dan hidup di surga bersama dengan Tuhan. Nah, lalu adik-adik, bagaimana dengan nasib dari penjahat yang satunya? Dia juga telah mengamati dan mendengarkan perkataan atau doa dari Tuhan Yesus. Nah, lalu penjahat yang diam itu, tiba-tiba dia juga berkata, dia berkata kepada penjahatnya yang satunya yang mengejek Tuhan Yesus, katanya seperti ini, kita menerima hukuman yang pantas bagi kita. Tetapi orang ini, yaitu Tuhan Yesus, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, setelah orang jahat itu berkata seperti itu, dia pun menoleh kepada Tuhan Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Nah, adik-adik, orang ini tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa dan dia tahu, dia sadar bahwa dia pantas untuk dihukum. Tetapi dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengingat dirinya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, berikanlah aku sebuah tempat dalam kerajaan-Mu, meskipun aku tidak layak untuk menerimanya. Nah, adik-adik, orang jahat ini dia sedang memohon kepada Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan sebagai juru selamat supaya menyelamatkan hidupnya juga. Nah, lalu adik-adik, Tuhan Yesus pun berkata kepada orang jahat tersebut. Dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, adik-adik, perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa dia memberikan belas kasihan, memberikan pengampunan kepada orang jahat tersebut. Nah, adik-adik, kita bisa bayangkannya bagaimana perasaan dari penjahat tersebut ketika dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Apakah dia merasa pantas untuk masuk ke dalam surga? Apakah dia merasa pantas untuk memiliki tempat di dalam kerajaan Tuhan? Tentu saja tidak. Tetapi orang jahat tersebut percaya bahwa Tuhan Yesus mati menggantikan hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membebaskan dia dari segala dosanya. Nah, adik-adik, meskipun kita ini bukanlah penjahat yang telah membunuh atau mungkin merampok atau mungkin mencuri, kita semua adalah orang berdosa. Dan kita ini semua sebenarnya tidak pantas atau tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Setiap orang itu pantas untuk dihukum karena dosanya. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus, dia dihukum untuk menggantikan orang-orang berdosa. Kita semua tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Meskipun kita melakukan hal-hal yang baik, kita tetap tidak dapat menyelamatkan diri kita. Kita tidak dapat pergi ke surga hanya karena orang tua kita adalah orang Kristen. Di hadapan Tuhan, adik-adik, kita tidak berdaya. Kita adalah orang yang lemah, orang yang berdosa. Sama seperti penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus berseru kepada Tuhan Yesus supaya Dia mengampuni setiap dosa kita. Bukan hanya itu saja adik-adik, kalau kita sudah sadar bahwa kita ini orang berdosa, kita ini orang yang tidak layak untuk masuk ke dalam surga, lalu kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni setiap kita, maka setelah itu kita juga harus hidup benar, hidup taat, patuh kepada Tuhan sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab. Jadi kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh hidup benar. Kita tidak boleh melakukan dosa, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan sedih.
Tetapi sebaliknya, mari kita hidup benar. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Jadi untuk itu adik-adik, di dalam cerita ini kita diajarkan kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menyelamatkan setiap kita dari hukuman dosa. Sama seperti penjahat yang berseru kepada Tuhan Yesus ketika dia tahu, dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia berseru kepada Tuhan Yesus supaya juga mengingat dirinya, menyelamatkan dirinya. Nah, biarlah kita juga seperti demikian. Kita juga sadar bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Tetapi mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Kita mohon supaya Tuhan mengampuni setiap kita. Sehingga dengan demikian kita juga beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tetapi bukan itu saja adik-adik, kita juga harus hidup benar di dalam Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Sehingga dengan demikian hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, biarlah cerita pada hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Selain itu, kita juga diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang melakukan semua perintah Tuhan yang diajarkan di dalam firman-Nya. Nah, amin, demikian cerita kita pada hari ini. Oke adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan untuk hari ini. Yang pertama untuk aktivitas hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini dari Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai 5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Jadi silakan adik-adik membuat video untuk ayat hafalan ini, lalu dikirimkan ke grup kelas kita. Selanjutnya, untuk aktivitas dari pelajaran yang ke-9 pada hari ini, yaitu tentang Allah yang penuh belas kasihan. Nah, aktivitas yang pertama di situ tentang melayani di dalam perkataan dan perbuatan. Adik-adik disuruh untuk memilih salah satu atau mungkin beberapa aktivitas yang ada di bagian bawah itu. Di situ ada 7 aktivitas. Adik-adik dapat memilih mana yang ingin adik-adik lakukan, yang menurut adik-adik dapat diterapkan di dalam keseharian adik-adik melalui perkataan dan juga perbuatan. Kemudian untuk aktivitas yang kedua tentang aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Di sini adik-adik disuruh untuk mencocokkan kalimat yang ada di sebelah kiri dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Contohnya tentang kalimat kasih setia Tuhan. Itu dibuat garis ke gambar salib. Jadi dicocokkan seperti itu. Lalu untuk yang lain-lainnya silakan adik-adik dapat mencocokkannya. Di situ sudah ada kata-kata yang dikasih tanda berwarna. Jadi adik-adik dapat mencocokkan sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Dan untuk aktivitas yang ketiga, yaitu membuat roda cerita. Adik-adik bisa mengikuti petunjuk yang sudah dijelaskan di gambar itu. Di situ ada 4 petunjuk. Adik-adik dapat mengikuti sesuai dengan petunjuk yang disebutkan di situ. Sehingga aktivitas roda cerita bisa adik-adik buat. Nah, begitu juga dengan aktivitas yang terakhir, aktivitas yang keempat. Di situ adik-adik juga disuruh membuat kartu ayat hafalan. Nah, adik-adik bisa mengikuti sesuai dengan petunjuk yang ada. Ini juga aktivitas yang sudah sering sekali kita lakukan. Jadi, adik-adik dapat membuatnya sesuai dengan petunjuk yang sudah dijelaskan di gambar tersebut. Nah, jadi setelah melakukan semua aktivitas, adik-adik dapat memfoto aktivitasnya lalu dikirimkan ke grup kelas kita. Oke, demikian untuk penjelasan aktivitas dan juga ibadah kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu kakak mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar bagi kami, Tuhan boleh menyelamatkan kami sehingga kami dibebaskan dari hukuman dosa kami. Untuk itu Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terlebih lagi kami boleh
melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri setiap kami, orang tua kami, juga berbagai aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.